Pemirsa, di segmen akhir ini tentu saja kita ingin melihat seberapa jauh partisipasi masyarakat untuk menghadapi PMA yang tentu saja mereka tentunya bisa berpartisipasi, dan juga kebijakan dari pemerintah daerah agar mereka juga bisa menunjang PMA yang akan masuk bahkan yang sudah existing di daerah. Nah, untuk itu saya akan membahasnya bersama Pak Himawan lagi. Nah, Pak Himawan, kalau melihat ini kan harus kita respon positif ya. Jangan sampai gini loh, kita lihat sekarang nih persoalan beberapa perusahaan asing di Indonesia itu selalu dipermasalahkan gitu loh. Mereka nggak menguntungkan, padahal kan perjanjian itu kita sendiri yang memberikan gitu. Nah, jangan sampai image yang sudah terjadi ini akan terbawa-bawa oleh PMA yang baru mau masuk gitu ya. Nah, bagaimana sebenarnya sikap dari masyarakat kita? Padahal kan mereka juga akan menjadi pekerja di situ ya kan. Terus kemudian nanti CSR-nya dari perusahaan asing juga biasanya menguntungkan bagi mereka. Nah, seperti apa sih sebenarnya supaya juga bisa menerima hal ini? Ya, jadi memang upaya memang harus dilakukan oleh semua stakeholders ya, begitu. Kita nggak bisa hanya mengandalkan dari satu kelompok saja begitu. Tapi yang kalau dari pemerintah daerahnya sendiri mungkin yang paling perlu kembali lagi itu perubahan mindset ya. Betul, betul. Jadi melihat investor asing ini jangan sebagai satu yang merugikan ya, justru mereka itu yang justru bisa menguntungkan daerah gitu ya, harus friendly. Nah, supaya bisa diterima pandangan seperti itu tentunya kan yang penting adalah komunikasi. Faktor komunikasi gitu. Dan itulah makanya salah satu kunci ya, ini salah satu kunci aja bagi suksesnya penanaman modal ya, khususnya yang berasal dari luar daerah tersebut, karena biasanya kan tidak terlalu familiar dengan kebiasaan, dengan budaya setempat dan lain-lain gitu. Nah, biasanya memang salah satu kuncinya adalah memilih lokal partner yang tepat begitu, karena bisa juga menjembatani komunikasi antara investor dengan pemerintah dan juga dengan masyarakat begitu. Apa sih manfaat dari investasi? Jadi selain komunikasi tadi partner ya, dengan partner lokal ya. Itu sudah jalan nggak sih Pak sebenarnya selama ini kalau kita lihat dengan partner lokal, sehingga itu biasanya membawa dampak yang positif Pak? Ya, umumnya mereka yang memilih partner lokal yang tepat itu nggak mengalami masalah. Itu akan terbantu bahkan gitu dalam hal macam-macam lah, mulai dari pengurusan perizinan lokal, dari mulai juga merekrut tenaga kerja lokal, begitu. Kemudian juga memperoleh bahan baku setempat dan sebagainya, begitu. Itu jadi artinya harus kita respon positif ya, dan semua stakeholder harus ikut dan serta. Kebijakannya juga memang didesain memang untuk melibatkan juga partnership. Jadi misalnya begini, di dalam daftar negatif investasi itu sudah diatur ya bidang-bidang usaha yang terbuka dan kemudian terbuka dengan persyaratan, dan memang di situ ada yang persyaratannya adalah dengan kemitraan begitu. Ada juga yang di-reserve untuk usaha kecil menengah dan lain-lain gitu. Jadi ini memang sudah didesain. Sudah diatur. Gitu. Nah, ini kan sekarang ada era di mana kalau China itu sekarang kalau mau invest tuh harus membawa orang dari sana. Nah, ini seperti apa kita meresponnya supaya orang jangan sudah negatif dulu dan nggak menerima gitu loh, tapi bisa bersama-sama. Ini seperti apa contoh yang bisa kita lihat? Ya, sebenarnya lagi-lagi komunikasi ya gitu. Kan setiap investor itu apalagi penanaman modal asing kan memang diwajibkan untuk menyusun rencana pemanfaatan tenaga kerja asing ya begitu, dan memang ada persyaratan-persyaratan yang dikenakan terhadap tenaga kerja yang nantinya akan menjadi tenaga kerja tetap gitu, dan juga ada yang sementara. Nah, kebanyakan ini yang dari negara seperti Cina itu yang kemarin dihebohkan itu banyak, itu adalah yang tenaga kerja sementara selama masa konstruksi begitu. Nah, masa konstruksi ini kan ada tenggat waktu ya, benar. jadi mereka harus selesaikan gitu, karena memang
Jadi bukan permanen ya biasanya. Iya, bukan permanen. Saya lihat memang banyak sih perusahaan-perusahaan di sini itu biasanya mereka setahun misalnya, terus kemudian orang Indonesianya diajarin, nanti setelah itu mereka menggantikan. Iya, gitu dan izinnya memang terbatas gitu, dan memang kebutuhannya banyak saja gitu, meskipun nanti setelah sekian bulan Artinya kita nggak perlu khawatir ya dengan adanya tenaga kerja masuk itu bukan berarti ancaman buat kita untuk tidak dapat kesempatan kerja gitu ya. Mungkin yang perlu diperbaiki adalah pengawasannya. Pengawasan, ya, oke. Jadi Jangan sampai terjadi ilegal biasanya betul, gitu ya. Jadi apa yang bagus di atas kertas itu, bagaimana supaya betul-betul terjadi di lapangan gitu, tidak ada dampak-dampak yang negatifnya. Tapi kalau respon pemerintah daerah sekarang sudah mulai lebih baik apa nggak sih Pak sebenarnya dengan kita perbaiki atau terobosan-terobosan ini, seperti apa respon mereka? Iya. Secara umum pemerintah daerah makin menyadari ya pentingnya investasi itu, karena ujung-ujungnya paling tidak kan itu kontribusi yang sangat nyata untuk menyerap tenaga kerja dan lain-lain begitu. Dan sekarang pemerintah daerah yang memiliki image ya, terutama bahwa pro bisnis begitu, itu akan sangat diminati, dan kami di BKPM seringkali memperoleh permintaan untuk difasilitasi bertemu dengan pemerintah daerah yang mereka anggap sudah jadi ke depan sangat pro bisnis, akan ada persaingan antar daerah di mana yang pro bisnis itu akan banyak ditempati dibandingkan yang mereka nggak pro akan ditinggalkan gitu ya. Iya, itu secara alamiah begitu. Bagus ya, artinya berarti bahwa mereka akan bersaing untuk bisa menciptakan hal-hal yang baik gitu ya. Di samping BKPM sendiri juga ada juga program untuk merangsang kompetisi secara sehat. Jadi diberikan award ya bagi pemerintah daerah yang penyelenggaraan PTSP-nya terbaik. Oh gitu ya, jadi sekarang udah mulai ada award-award gitu ya? Iya, jadi stick and carrot kita kasih carrot. Nah sekarang untuk pengaduan ya, selain yang tadi industri itu, kalau nggak di DES itu lalu kemana sih kalau ada pengaduan-pengaduan misalnya terkait dengan komplain yang tidak sesuai ya, antara yang dijanjikan misalnya, atau ada hal-hal lain, itu kemana? Ada hal khusus? BKPM punya kontak center dan juga ada layanan pengaduan. Itu khusus ya, jadi mereka bisa mengadukan. Sekarang sudah banyak belum yang kira-kira mengadukan hal-hal yang tidak sesuai dengan yang dijanjikan gitu? Ada. Tetap ada ya? Ada, baik itu tentang perizinan misalnya begitu. Dan targetnya untuk tahun 2015 ini berapa sih sampai akhir tahun? Ini kan masih ada waktu paling tidak. Oh ini realisasi ya sekarang ya, oke. Jadi target kita di 2015 ini kan 519,5 triliun rupiah ya, begitu. Dan nanti hari Kamis akan diumumkan realisasi sampai dengan triwulan ketiga. Ya, data yang ada sekarang masih sampai dengan semester 1 ya. Itu udah berapa tuh semester 1? Semester 1 ya 50% lah dari itu. Sudah 200-an ya? 250. Berarti harusnya kalau setengah tahun segitu akan tercapai dong jumlahnya segitu. Gitu ya. Kami masih sangat optimis ya itu bisa akan tercapai. Jadi nanti ya sampai dengan triwulan 3 ini ya 75% lah paling tidak. Biasanya polanya itu meningkat di triwulan 3 dan 4. Sama dengan pemerintah dong ya, government spending-nya ya. Kalau 2016 targetnya berapa ya kenaikannya, berapa persen? 590. Nah, jadi 519 kan tahun ini kan, menjadi 594 ya, berarti akan ada pertumbuhan sekitar ada tambahan 90 triliun. Iya, 14,5% lah dari totalnya 14,5%. Peningkatannya 594,8 triliun persisnya. Gitu ya. Nah, kalau kita lihat sekarang ini yang banyak berminat itu kan terutama di infrastruktur kan dari Jepang dan China ya yang paling terbesar gitu ya. Nah, dengan PLN 35.000 megawatt ini, apakah itu juga yang bisa menjadi kontribusi terbesar untuk PMA? Iya. Antara lain, betul. Antara lain itu cukup besar cuman ya, kan memang untuk bidang listrik ini prosesnya umumnya panjang ya, begitu. Tapi sudah dikurangin kan untuk listrik khususnya. Dan sekarang ini juga bahkan di luar dari itu banyak juga yang berinisiatif untuk membangun
pembangkit listrik sendiri untuk kepentingan sendiri. Iya. Itu sekarang diperbolehkan ya, jadi bisa ya. Iya, Oke. Baik Pak Imawan, kayaknya banyak hal yang sudah kita angkat ya. Mudah-mudahan sih kita berharap PMA kita makin meningkat ya dengan terobosan yang sudah dilakukan oleh BKPM gitu ya. Dan ini bisa juga diikuti oleh institusi lain untuk mendukung BKPM dalam meningkatkan PMA ya. Baik, terima kasih Pak. Ya pemirsa, dari perbincangan tadi maka sebenarnya terobosan BKPM sudah kelihatan hasilnya, di mana peningkatan PMA-nya sudah meningkat, bahkan tahun depan diharapkan 14%. Nah, kita berharap bahwa ini didukung oleh instansi lain, termasuk instansi di daerah maupun juga departemen-departemen lain, supaya konsisten dalam mendukung PMA, karena Indonesia sangat membutuhkan tidak hanya PMDN tapi juga PMA, yang diharapkan ini akan membuat pertumbuhan ekonomi Indonesia semakin meningkat dan semakin berkualitas. Ya pemirsa, sampai di sini kebersamaan kita. Saya Afiliani mewakili kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.